Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Baik Ibu Bapak, saudara-saudara kaum muda, firman Tuhan yang menyapa kita di awal Juni ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-50, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 50 dari ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Kita boleh membacanya secara bergantian karena kita punya slide, tentu ada semua di sana. Yang membaca ayat ganjil yang umurnya 50 tahun ke bawah. Yang membaca ayat genap yang umurnya 50 tahun ke atas. Nanti di ayat yang ke-15 sama-sama kita. Idingat B umurna nakpalai sukun hasoman atap ibu ka Facebook, ya. Baik, kita persilahkan kepada ayat yang ganjil untuk yang 50 tahun ke bawah. Silakan. Aku hendak beriman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah. Bukan karena korban sembelihan aku menengok engkau, bukankah korban bakaran tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab dia adalah binatang dan seperti hewan di gunung. Aku kenal segala lembu di belakang dan apa yang bergerak pada raksasa. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punya akulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jangan aku makan, atau darah kambing jangan aku minum. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bersama-sama. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Shalom Ibu Bapak. Shalom. Shalom buat orang muda. Shalom. Luar biasa ya, kok amin. Sekali lagi. Shalom buat orang muda. Shalom. Ya, puji Tuhan, saya Pendeta Erni Julianti Purba. Saya pendeta di Medan ini. Tadi sudah disebutkan, Tuhan tempatkan sebagai koordinator lah, pereses katanya kalau di GKPS namanya. Tapi kami tetap pelayan hamba Tuhan, Guru Purba, Purba Tondang. Tadi banyak di sini Boto Kutangsar, luar biasa ya, Purba, ampun rumah, Boto diri bahat, botang-botang kuma aman lah ya, sedikit aman. Iya, baru Bapak suami adalah pendeta Bonatua Sinaga yang pakai baju putih. Jadi kami sama-sama pendeta, tapi pendeta itu dia pendeta fungsional di seksi Bapak di distrik. Jadi yang belum tumpuan Bapak, Bu itu diarahkan atau ayolah bersama-sama begitu. Baru kami punya nyombah 2, anak 2, laki-laki 2. Satu yang pertama anak biasa. Nah, dia kuliah di Kedinasan Imigrasi di Tangerang. Jadi sudah tingkat 3. Semoga bisa berjalan dengan baik. Baru yang kedua ada Bernard yang baju merah. Dia anak lebih biasa. Jadi dia punya anugerah dari Tuhan ya. Iya, jadi dia punya berkebutuhan khusus, tapi dia sekolah khusus
khusus satu guru satu anak di Plaesa namanya. Jadi luar biasa berkat bagi kita lewat keluarga kami. Baru rumah kita ada di Kompleks Pemda tingkat 1 Tanjung Sari. Rumah kita rumah GKPS. Jadi bisa datang ke sana karena jarang dikunci. Karena banyak inventaris, nggak ada barang-barang yang apa di sana ya. Baik, inang Bapak semuanya, kita yang hadir di sini, firman Tuhan hari ini luar biasa. Tuhan mau menyampaikan bahwa yang penting bagi Dia adalah hati. Ya. Ibu-ibu sering katakan bahwa dalamnya laut bisa diduga atau dihitung. Basarnas bisa menghitung itu. Kalau terjadi misalnya sinar bangun dulu tenggelam di 3 ras, kedalaman Tautoba bisa dihitung 500 sekian, ya bisa dihitung. Tapi hati tidak bisa diduga. Iya kan Nang? Pas Doi? Iya. Rado semona tersenyum, tapi bagas ya borit kan naik kan, makanya dong do di intan naik kan, nama sarsar ijon mah iya kan, inang kan suka lagu itu ya. Ya kalau pemuda itu kan kalau putus cinta apa lagunya, sakitnya tuh di iya. Kalau bapak-bapak gak mau ungkapkan, karena bapak itu biasanya kalau sakit pun ya yang penting gabung-gabung siapa aja saluse gitu kan, beda ya, karena mereka pakai otak kiri, kita pakai otak kanan kalau perempuan. Iya. Lalu bagaimana hati kita ini sering kita berpikir bahwa gak ada orang tahu kayak mana dalam hatiku, yang penting aku senyum. Tapi pada dasarnya secara psikologi apa yang ada di hati tidak bisa dibohongi. Sebentar dia boleh menutupinya, tapi akhirnya akan terbukti keasliannya. Pas itu? Setuju? Setuju. Makanya ini ulang ditutup-tutupi uhur ya. Jangan bersifat kulah-kulah ya, jangan membohongi, karena dari hatilah pancaran kehidupan itu. Kenapa kita bicara soal hati? Apa yang dialami dan dilakukan kehidupan bangsa itu pada saat teks Mazmur pasal yang ke-50 ini, mereka beribadah rajin ke rumah ibadah, rajin sekali. Dari rumahnya, dari berbagai kampung, dari berbagai tempat tinggal, mereka berjuang menuju Sion Yerusalem yang kita tahu itu takok ya, mendaki. Tapi berjuangnya mereka. Ya. Lalu mereka tidak hanya datang sama kita, datang bawa amplop sama galangan. Mereka membawa korban bakaran, korban persembahan berupa hewan-hewan. Apakah burung merpati, apakah kambing tunggal, apakah lembu yang bagus-bagus, dan semuanya itu tidak boleh yang KW, yang ori. Mari kita bayangkan berjalan mendaki ke Brastagi sambil memundak kambing, yang kambingnya pun terbaik. Kalau kita itu kayak mana? Duit kon lah, repot kan gitu ya. Atau seringkali dalam hidup kita ini kita tidak memperhitungkan apa yang mau kita bawa untuk Tuhan. Biarlah nanti margul koma galangan kan gitu kan. Apa yang mereka lakukan yang terbaik, belum ternoda, dan tidak boleh yang cacat, dalam arti yang terbaik. Bagaimana kehidupan kita memberi bagi Tuhan? Nah terbaik loh.
Ya, senyum yang terbaik dulu mari kita kasih. Dari kita lo sirong na terbaik. Kubadi kawan na samping ta. Second. Ya. Apa kata-katanya? Tadi sudah disebutkan dalam epistel. Apa? Semua yang kita miliki milik Tuhan. Ayo katakan second kawannya, semuanya milik Tuhan. Iya, harus disadarkan kita bahwa apa yang ada sama ham, adong bakuon itu milik Tuhan. Satu pun yang kita punya ini, kita hanya punya hak pakai, hak milik Dia. Ya bayangkan kalau hak pakai, palingon dipertanggungjawabkan. Sama dengan preses, pakai rumah dinas, palingon dipertanggungjawabkan dua. Kalau ada yang bocor, kalau ada yang bagaimana, aku harus bertanggung jawab kepada siapa yang memberikan kepadaku. Tentu sunai menggolutkan. Kita harus mempertanggungjawabkan. Karena apa? Itu bukan punya ham. Coba tengok dulu apa yang lokot bani akulamu. Pinjam doa ya, pinjam. Pinjam. Ya, itu punya Tuhan. Ya. Mari kami sadari kita. Sehingga tidak ada alasan mengenjengkol diri, ya, menonjol-nonjolkan diri atau keangkuhan. Ini kan aku hebat, wah iPhone 17, pinjem, nanti masuk tanah juga. Ya. Yuh, akulah, tengok tampilanku, itu minjem, hanya hak pakai, hak milik Tuhan. Kalau melihat lagi misalnya apa yang ada sama kita, tapi Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi seorang pemakai yang stewardship. Apa itu? Menata layan itu dengan baik, mengelola itu dengan baik, memakai dan mengembangkan itu dengan baik. Apakah alat ukur yang baik dengan semua yang kita pakai ini? Kita boleh memakaikan yang kita pakai ini dari Tuhan untuk menjadi kebaikan bagi orang lain. Itu baru baik. Kalau hanya untukkunya, itu belum yang terbaik. Inilah kehidupan bangsa Israel. Mereka pergi ke Yerusalem membawa persembahannya, betul yang terbaik. Tapi apa yang tidak tepat di sana, gagal fokus di sana, mereka hanya berpikir bahwa Tuhan mau persembahannya. Tuhan melihat apa yang mereka bawa. Tuhan bisa dipengaruhi dengan apa yang dilakukan. Dan itu sering juga terjadi dalam hidup kita. Gimana ini Tuhan ini? Aku sudah ngasih kipas yang di gereja itu, akunya yang menyumbangin fokus itu, akunya banyakan yang memberi donatur itu. Kok kayak gini anakku? Sementara dia sikitnya dikasihnya, bagus anaknya. Kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi Tuhan dalam karyanya. Kita berpikir itu bisa menggoda Tuhan. Betul, di mata Tuhan itu berharga. Tapi apa yang tidak tepat, yang tidak fokus dalam kehidupan bangsa itu, mereka memberikan persembahan besar-besar, banyak-banyak, tapi hidupnya tidak seturut apa yang Tuhan mau. Mereka mengecilkan orang lain, mereka menggosip, mereka mengkatai joma, mereka menghina orang lain, mereka menekan kehidupan orang yang terpinggirkan, melakukan kekerasan dalam hidup ini. Adong ijon, pembelanya banyak. Kalau menyumbang apalagi diting-tingkan, suka kali dia. Kalau bisa tiap minggu asal diting-tingkan. Makanya jarang NN, kan jarang NN, nonen, jarang itu. Kalaupun bapak itu bikin nonen, bendahara, mereka mengoli bagal diurnami, tapi NN madah, tapi inang ayang tahan, pasti ting-ting ayang NN, membani bapak NN 500.000 misalnya. Ini inang ayang. Heran yang di sampingnya, kenapa dah? Kok dibilang NN, kok edak batuknya berisi? Tahu edak siapa NN itu? Enggak, namanya no name.
Mana tahu kita nonem, cuman bendahara yang tahu sama sekretaris. Nggak tahu ada siapa NN. Enggak, besanmu. Perlu kali NN ini. Padahal tadi kita sudah sebutkan dari awal, Tuhan melihat hati kita. Tidak ada yang tersembunyi dalam hati kita. Tuhan melihat. Anak remaja, mata Tuhan melihat. Yes, thank you. Itulah. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan melihat. Apa motivasiku memberikan? Apakah sesuai yang memberikan dengan hidupku? Atau semua itu hanya jile-jile kerina? Weh, baji kurang begini nah. Weh. Banyak orang begitu. Dan itu terjadi bagi bangsa ini. Mereka menekan orang yang sudah susah. Mereka justru mendiskreditkan orang yang memang butuh ditolong dan ditopang. Tapi memberi persembahan jago-jago. Kata Tuhan, lang ainahu pangindo. Aku bukan kelaparan akan persembahan. Aku bukan kehausan akan si bere-bere. Tapi aku rindu hatimu kau berikan untukku. Makanya kasih hati untuk Tuhan. Amin. Jangan udah sama Tuhan kasih lagi sama hantu. Kan mau gitu sama Tuhan ya hatiku. Undosko bani Yesus jangan lupa diriku. Ia dopa sana porku sadokabai golukon tomon. Tapi izin roh parutolon hujayon doskon. Magosi nama harga air hujayon doskon. Borit panuhuran hujayon doskon. Parpesalmen ini mau mengatakan serahkan hidupmu sama Tuhan. Tuhan tahu dan berharga di mata Tuhan. Anggo sitong-sitong uhur tak ini memang kita kasih kepada Tuhan lewat kehidupan ini. Karena mungkin kita bilang, nah Tuhan inilah hatiku ya, inilah ya, mana bisa kan. Tapi apa yang boleh kita nyatakan, aku memberi hidupku untuk Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tapi itu boleh dilihat lewat kehidupanku di tengah-tengah persekutuan dengan sesama. Mari kita lihat dulu bagaimana hati kita. Dong masomena tenang, dong doda halak, ugareja, lo tenang do rapet datang alonya yang nggak suka dia nengoknya, terus naik napasnya. Padahal lagu persembahan ini kami bawa korban pujian, tengoknya. Apalagi nanti membawa amplop ke depan kan, nah masih tonoan lah kan, tengoknya. Adong ijon, yakin aku nggak ada, itulah. Karena Tuhan mau hati yang bersih, hati yang tulus. Aku ganupan air ini bani ayat sihai, aku yang punya itu nih. Kambing gak mungkin kalau aku ambil itu dari rumahmu. Untuk apa aku? Orang aku kok yang punya. Lembu-lembu itu ngapain ku ambil darimu? Beribu-ribu hewan di gunung. Ayat 10, milikkunya itu semuanya. Ya kan? Kalau itu milik Tuhan, jangan gara-gara yang dikasih Tuhan itu kita gak enak sama orang-orang. Tapi ada begitu. Gara-gara yang dipinjamkan Tuhan ini berantem dia jupai tano ger-ger. Dong. Ada. Iya, padahal itu pinjam. Bukan
bisa dibawa mate. Gigi palsu peoli yang gue perak pakono masih buat nyoba dong. Mahal sonane perak, apalagi omas. Ngapain bertinggil gara-gara itu? Ngapain hatiku gak damai gara-gara itu? Ngapain aku jadi konflik? Gak tenang aku. Karena pasti yang bodong hal alota yang gak cocok di hati dan dia gak cocok dibuatnya sama kita. Dia tuh kita namanya, dianya yang gak dia. Tapi itu pun pasti gak nyaman perasaan kita. Tapi kalau kita biar hati kita tenang, hati kita damai, wah, mangan bela jodoh. Tapi ada kawanku, kalau ditengoknya musuhnya, kuat dia makan. Apalagi agak-agak terdador musuhnya ini, ditegur perhangan misalnya, kan sesama majelis, terus kuat dia makan tambo. Yang biasanya manlayan. Kenapa layak kok buat makan hari ini? Lidah nukan naik tegor porangnya rai banyak. Asik botol. Langgan. Iya, inilah yang Tuhan mau ubahkan lewat ini. Lewat firman Tuhan ini. Benar, doi berita yang terbaik sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Makanya ciri-ciri atau napatu cihor jahonon ibadah golukta persembahata ibadata adalah yang pertama, persembahkanlah syukur kepada Tuhan. Ubere peai bau Tuhan itu karena aku sudah mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan yang lebih dari apa yang sudah kuberikan kepada Tuhan. Karena tidak bisa kita bayar yang dikasih Tuhan ini sama kita. Itulah tadi lagu pamungkas kita ibadah. Ya, Kidung Jemaat 397. Terpujilah Allah Maha Besar karena Yesus telah bangkit dan hidup yang kekal. Gabe hidup kita jumpahan haluah. Gak terbayang itu. Siapa mau ngasih darahnya sama saninanya? Hosahnya mana ada? Jangankan hosak. Bere lo beotik darah menda. Ya, apa le mas don habeku dake pucat bau. Apalagi osak, kan gitu. Apalagi duit. Datang bapak, mak datang bu, bilang sama bapak, datang tulang. Oh iya, mama ada di rumah. Kan, lo membayar nama dia, pedo bayar batasan-batasan. Inilah yang mau dikritisi. Akhirnya Tuhan mau katakan lewat firman ini, lakukanlah ibadah yang baik itu kepadaku sebagai ucapan atau persembahan syukur kepada Tuhan yang dimulai oleh hati kita. Hati yang selalu bersyukur, bukan daftar-daftar permintaan. Kalau martonggo kan dong daftar permintaan, anakku, rumah kami, mobil, kan gitu kan. Nah, daftar permintaan, daftar tonggo, terima kasih atas kosa, terima kasih inang kami sehat, terima kasih Pak Hopuku sehat, kan gitu. Gak memikiri apa yang mau diminta, lupa bersyukur. Karena daftar permintaan banyak, daftar syukur 2 aja. Tapi ya tahu nih John, orang yang bersyukur gak gampang kecewa sama Tuhan, betul? Amin? Iyalah. Dia kalau hidupnya bersyukur, selalu berterima kasih, menikmati berkat Tuhan, mengaminkan apa yang Tuhan beri, holsohan jarang ya. Jarang kecewa, jarang marumutungut. Tapi orang yang tidak tahu bersyukur, pasti marumutungut. Pancang punambilan marumutungut dia. Itu loh. Kenapa rupanya kalau panjang? Ngantuk kamu dong habis sih. Di rumah nih bapak pelang modo jangan kan gitu kan. Nah itulah sering marungut-ungut kan gitu. Tapi orang yang bersyukur, orang yang merasakan kebaikan Tuhan, dia jarang marungut-ungut. Siapa di sini yang selalu marungut-ungut? Kok gitu gak pernah merasa bahagia. Makanya orang yang bersyukur sama Tuhan awet muda. Tengok dulu yang di sampingnya awet tua atau awet muda dia? Tadi
waktu membaca ada juga yang nengok-nengok. Ih, udah 50 rupanya itu. Kayaknya wajahnya apa katanya gitu kan. Menolong kawan dia. Iya, bintang itu 70 rupanya. Tapi muda ya katanya. Boto itu kukiranya dia udah tua. Kenapa? Mukanya tua kali ya, masih 40 katanya. Iya, iyalah. Kalau hatinya nggak beres, memang cepat tua. Pasti mau mutu, kosongan. Tengok dulu remaja kawanmu, mutu dia atau mudu. Coba tengok. Kalau suka baru mutu, kecewa, terus menyalah-nyalahkan, overthinking, wah, ini berefek. Tapi kalau hatinya melihat baik kali Tuhan, ya, bersyukur selalu akan kebaikan Tuhan. Karena apa? Lebih dari apa yang kita rasakan. Walaupun kadang kita kecewa tidak seperti expect kita yang dikasih Tuhan, tapi pasti lebih baik yang Tuhan beri daripada apa yang kita hadapi. Paruhur kon pambahenan. Ya, boleh terhadap teman pun begitu. Paruhur kon kebaikan-kebaikan yang dibuatnya. Ulang keburukannya. Kalau ditanya inang, nah baiknya bapak di rumah, bagas umur homai. Awas kau butuh-butuh aja. Sebutkan dulu kebaikannya nah, sampai lu jangan paima. 1,5 jam 5 dasar manaruh kon membere mangan dayo. Jadi yang kurang kan cepat dia 10 menit pun udah 23. Coba bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan. Ternyata bangsa ini tidak. Bangsa ini jengkes doi baik naik petani dakon sama orang bagus, tapi hatinya gak beres. Nah, madam izin, cuma sama-sama na daerah ulur, kayak mana? Atau masih ada si gundel bolon? Ibu bapak saudara, sekali lagi Tuhan minta hati kita. Dia tidak minta dan tidak persoalkan apa yang tampil kita pertunjukkan. Memang betul persembahan janda miskin itu berbesar, berharga di mata Tuhan. Bukan soal uangnya, tapi soal hatinya. Ini hatinya pun udah gak pas. Si bere-bere ini penya terkecil, kan dong doi nang sonai mulak sampai pening. Salah bere. Kalau ditarudu, nggak dipersiapkan, terpaksa lah dikasihnya lah yang biru. Sampai rumah jalan lalap lah dia. Mak, itu cepat kali pulang mak. Iya, tak ada tadi latihan kor birunya nak. Apa mak biru? Biru katanya. Coba petakon alak biru. Lah ada hijau biru kan? Makanya tunggu orang klop nih. Kasih ulang salah bere, nanti menyesal. Iya, itu persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan butuh bagaimana kita. Yang kedua, bersyukur Tuhan butuh ketaatan dan kesetiaan. Bangsa ini ketika mereka mempersembahkan kepada Tuhan, di saat mereka butuh, nyatanya apa? Terbukti doai, terbukti terbuang mereka kok ke Babelonia karena mereka nggak setia. Ada yang lebih bagus, Ujai masih dia. Kita juga sering begitu, murah tergoda. Apalagi kalau ada yang menawarkan bagus,
Wah, mulailah. Bapak pesonaya, lau sermon online, ayah, soni-soni itu tong sermoni. Palingan pulang saja musa, kamu kapon. Banyak godaan, banyak. Hamal di rumahmu dah patong kawan katanya. Tanggal 3 bulan pi itu dok. Apalagi tanggal lain, agak rencana kurang sehat lauk. Banyak menggoda. Ya, tapi jangan pernah biarkan kesempatan itu berlalu dari kita. Taat dan setialah untuk Tuhan, karena Tuhan lebih taat dan setia melebihi kita. Dia taat kepada janjinya, dia setia kepada berkat-berkatnya. Makanya satupun kita ini gak ada yang gak diberkati. Ada? Coba tengok dulu inang yang nyonyanya majelis, tambah sumannya bapak itu apa, tambah matus. Ditengok dulu, tambah bagusnya, tambah ganteng. Yang mana nyonya majelis? Istrinya majelis? Nggak ada. Masa nggak ada? Inang Perhangan dulu tambah ganteng Pak Perhangan kan? Itulah. Tadi aja aku terkesima, kulihat, ini Pak Perhangan tambah muda, pikirku kan? Karena kalau memberi hati untuk Tuhan, yakin mana siapa, tidak semakin gelap, gak kusam. Buktikan aja, gak ngomong-ngomong itu. Itu kenyataan. Karena apa? Selalu Tuhan memberikan energi baru, semangat baru, pengharapan baru buat kita yang tidak hanya janji-janji doang. Itu betul dia lakukan. Terbukti, terbukti. Di rumah kami terbukti itu. Ada yang khusus. Di banyak. Tapi berkat Tuhan luar biasa. Malah suhu tongi dere. Nah, makanya kita mari melihat itu. Nah, gak tidur kita salah melihat berkat Tuhan. Kita hanya melihat dari yang kurang karena menurut pikiran kita. Tapi mari lihat dari apa rencana Tuhan di balik itu. Lebih indah dan lebih baik. Napa tuluhon? Nini galari mabagah-bagahnya. Apa yang sudah dijanjikan untuk Tuhan, jangan gak disuhuni. Nanti kalau si tua aku kan Tuhan, kau buat rajin pun aku. Saat teduh pun aku. Si tua batongon, isurduk mah. Siap surdukon, rajin mah memang. 6 bulan naik, mau sermon, dia duluan. Jam 8 sermon, jam 7 dia udah datang. Hari Selasa sermon, hari Senin dia sudah sibuk. Hari apa sermon Pak? Rabu malam. Rabu sermon, Selasa dia udah sermon lagi, tar dulu. Itu karena semangat. Tapi lama-lama sesudah 6 bulan 1 tahun, inilah apa yang sudah diikrarkan, lakukan. Jangan moseng. Ya, anak-anak muda yang sudah malua, tentu kamu sudah punya janji dengan Tuhan. Lakukan itu. Anak-anak igala ibadah pun lakukan. Memang waktu sakit maunya gitu, Tuhan nanti kalau aku sakit itu manuk simirahku itu aku potong pun untuk persembahan, aku lelang nanti untuk gereja. Apa dong nama nawar? Eda manuk buat mahal, anami perlu untuk tambar katanya. Mahal dindah ini. Agisa dia, gopek agen ini, langsung gopek janji aja. 500 leong. Lalu ditanya suaminya, dulu waktu sakit Mama janji mau dipotong, karena ada yang lain. Gampang dasar kan? Apa yang sudah dinajarkan untuk Tuhan. Ingat, Tuhan mengingat itu. Karena apa? Pada ayat yang ke-15, ayat yang ke-14 dikatakannya, persembahkanlah korban syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Aku akan meluputkan engkau
namang ang cek ni gereja ay sa tengah au maaf. Lulus tohon. Iya Tuhan, tunggu dulu lah karena mau lulus pun dulu jual tanahnya kami. Tunggulah ya. Ini yang sering terjadi. Itu sudah terjadi. Bangsa Israel kan begitu. Begitu dipilih Tuhan menjadi bangsa, kami akan menjadikan engkau sebagai Allah kami. Kami akan setia. Kami akan menjadi bangsa yang engkau sukai. Tapi kenyataannya ada di sana Baal-Baal, ada di sana yang lebih enak dan lebih kuat menurut mereka. Mereka kecewa dan mencari Allah yang lain. Tuhan mau kita setia kepada janji kita. Apapun sahali ubatan aganupan. Apa yang menjadi penyakit ibadah sekarang? Apa itu? Pas ibadah pun aku kadang bingung. Pas ibadah masuk aku di postingan. Ku tengok jamnya jam 9 ke jam 10. Berarti kan pas ibadahnya itu apa masuk aku di postingan. Ini si menekan nama postingan wae di burgo. Kan gitu ya. Itulah sekarang kondisi peribadahan kita. Lalu penyakit ibadah kita sekarang dilakukan hanya sebatas tradisi. Banyaknya orang ke gereja tujuannya hanya mau nengok-nengok. Siapa yang khotbah? Siapa? Siapa yang khotbah? Si Anu. Datang kita. Ayo panggil semua. Ini. Baru ke gereja yuk. Kenapa? Nanti kalau meninggal opung kita nggak ada orang datang. Katanya. Untuk sonai dasar. Tradisi seremonial, tidak beribadah bukan untuk dilihat orang. Tapi ada juga orang datang ke gereja mau jumpa edanya karena udah lama edanya ini nggak bayar cicilannya sama dia. Kalau di rumah ditutup rumahnya, di gereja lah terpaksa. Tapi nggak datang edanya itu, akhirnya pulang kecewa. Kalau jumpa Tuhan tidak pernah orang kecewa. Pasti pulang bahagia, beli miso, beli pocal nanti di sana, senang dia. Tapi kalau dia datang untuk jumpa orang, pasti bisa kecewa. Makanya ini bahaya dari ibadah kita sekarang. Dilakukan hanya sebatas tradisi, ngisi absen, jumpa sama orang. Tidak, kita justru datang kepada Tuhan karena kita setia, karena kita taat akan panggilannya. Bukan seperti ATM, sorong ATM keluar uang. Tidak seperti itu peribadahan kita. Datang ke gereja nanti terus ada di rumah satu amplop uang, gak ada. Gak kayak gitu pemahamannya. Yang kedua, ayat 16 sampai ayat yang ke-17, penyakit munafik. Hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu beda. Kalau hari Minggu, Sabtu Minggu agak rohani dia. Apalagi nyalon pendeta. Hari Senin sampai Jumat. Kalau di gereja antara rohani dengan rohana ini harus klop. Gak boleh dipisah-pisah hidup Kristen. Ada kawanku begitu. Karena ada yang meninggal. Meninggal ini gak boleh karena mereka gereja karismatik. Gak dikasih lagu-lagu sekuler. Gak boleh. Mesti lagu-lagu rohani. Datang orang ini sambil markartu di tempat namate. Akhirnya mau nyanyi-nyanyi karena udah ngantuk. Pak, boleh kami nyanyi? Boleh, tapi lagu yang rohani, kata STM-nya. Datang orang itu, apa lagu kita? Lagu gereja pun jarangnya ke gereja, kata yang satu ini. Aku cuma lagu-lagu apa yang aku tahu. Priska, ulang sopak Mardatu, itu yang aku tahu katanya. Udahlah, nyanyilah kita ngaku ini. Nyanyilah cerceng. Kami nyanyilah. Rohani, rohani kekasihku,
merohanikan yang rohana. Nah, gitu. Jadi hidup ini harus klop, jangan munafik. Kalau disuruh nyanyi, mana tadi nyanyi yang paling jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Kan gitunya kan. Tapi Mak Tongko dipikirin, apalagi kami dulu di asrama jadi pendeta, asal hari Kamis daging ayam. Kalau sudah itu menunya tangan kami di piring. Tapi kalau hari Senin sampai Rabu ikan teri, ikan dencis, gininya tangan atau. Kalau Kamis sama Sabtu gini, karena rendang sama ayam potong. Takut martoko tapi nggak terserah. Kita pun mau gitu, udah diserahkan sama Tuhan, tapi nggak mau subur. Nah, jadi rupanya beribadah itu dibutuhkan hidup yang berserah, hidup yang tulus kepada Tuhan. Jangan bicara Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Loh, kayak mana ini? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Betul, Tuhan Yesus baik. Tapi saat itu dia menjabiri. Sebentar dia bilang Tuhan baik, tapi sebentar dia, foto kamu, sianuan. Waktu yang sebentar dengan serta di pamangan yang sama, dia menyampaikan Tuhan yang baik, tapi satu sisi menindas ciptaan Tuhan. Hati-hati, jangan bermunafik-munafik, jangan merdua-dua hidup kita. Kalau sudah Kristen, ikutilah somon paduhuran di Kristus mah paduhuran. Gok holong, dong bapak, holong mah. Ya, angkui rumah koli sukun hitan yomba. Gimana Pak? Kalau pulang Bapak ke rumah senangnya kalian? Jawabannya, janganlah lama-lama Pak. Baru datang Mama. Kalau Mama, Ma, janganlah cepat-cepat pulang. Kenapa? Karena kalau ada Mama seperti di bawah pemerintahan. Iya, di bawahan pemerintahan Pontius. Itu kan pengakuan iman. Ya kalau jemaat rame gak ada gitu. Pulang ke rumah jadi berkat, pulang ke rumah bawa damai, pulang ke rumah membawa kasih dan sukacita. Amin. Kasih jempol dulu dengan sampingnya. Tuhan Yesus baik. Inono itu kawan juga mau. Iya. Jumpa naik kereta pun nanti dibonceng Bapak mau pulang. Oh Pak, jodoh Tuhan apa? Maksudmu kalau ini bonceng, makasih ya Pak. Itulah ini udah dibonceng Bapak, turun dia. Nah, walau dong, ini ngomong. Padahal belum diantar kan? Emang Bapak suka gojek? Bilang terima kasih. Nanti udah berubah Pak Mama ini. Nah, Bapak pun kalau pernah dikasih minum kopi di rumah, teh manis, pernah? Dimasak makanannya pernah? Pernah bilang terima kasih sama Ina? Tugas nih doa Ina pendeta. Mana ada dibuat di surat Parmasuon? Mana ada dibuat di sana? Di belakangnya memasaknya kerja istri. Mana ada itu? Makanya ulang yang gak kita hal biasa aja. Kita terima kasih. Oh, anak-anak nggak ada ditulis Mama harus ngasih jajan. Di Efesus pun tidak ada itu. Makanya kalau dikasih harus bilang terima kasih. Pernah bilang, Mak, 50.000 untuk ini nih. Nah, mana nak kalah itu Mak. Ini bulannya udah payah. Ma, Sony magan. Apa? Ditambah 5 on. Sana 2 ya.
dilakukan? Iya, hormati, jangan disapang-sapang, jangan dilawan. Nah, itu penting. Biar dunia ini kayak mana-mana, ingat kita paling mau pasangat nama torasum asep dan jam umur. Itu harus diingat, itu nggak main-main, itu kata-kata Tuhan itu. Makanya harus kita lakukan. Nah, parpudi sahali 3S. Tuhan mau ibadah kita syukur, penuh dengan rasa syukur. 2, dibutuhkannya setia. Yang ketiga, tetaplah berseru kepadanya. Kalau kamu punya persoalan, hujai maham dorak-dorak. Anggo kamu punya problem, duluan kasih tahu Tuhan. Jangan duluan yang lain, nanti kita kecewa. Sebentarnya kita senang. Ham kalau punya persoalan, jangan tambah tinggi ke pasar melati. Nanti pulang makin manggil kiri. Karena apa? Dibeli yang gak diprogramkan. Bawa plastik hitam pulang, tambah pening ham. Karena monja memperbanyak di rumah runggah-runggah. Tapi mintalah, katakan sama Tuhan apa yang kita alami, yang kita hadapi saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan melihat hati kita. Baiklah, hati kita penuh damai dan biarlah kasih Tuhan menguasai setiap hati kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Hati Tuhan penuh kasih bagi kami. Tapi seringkali kacamata iman kami salah melihat. Karena kami mengukur kebaikan Tuhan itu lewat apa yang kami terima, lewat apa yang ada di pikiran kami. Sehingga kami sering bersungut-sungut kecewa, bahkan sering kami menyalahkan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, dan ajarilah kami untuk selalu setia, memberikan hati kami untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat materinya, tidak melihat apa yang terlihat oleh kami, tapi Tuhan melihat justru yang tidak mampu kami lihat di dalam diri kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, yang sudah memenangkan kami, mengajari kami untuk saling mengampuni, penuh damai dan penuh kasih. Biarlah Tuhan lewat Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukannya. Berkati kami yang hadir di sini, yang sehat-sehat ini, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kalaupun ada kami yang mungkin tidak damai dengan saudara kami, dengan keluarga, istri dan suami, bahkan anak, paruh main, tolong ikat kami dalam damai Tuhan, supaya kami semua penuh kasih, hidup harmonis, bersuka cita. Kami melihat ada inang kami di sini Tuhan, yang hadir di gereja, walaupun dia terbatas karena harus memakai kursi roda. Tuhan Yesus, tolong berkati dia. Engkau yang menjamah dia, Engkau yang melihat isi hatinya. Mampukan dia terus untuk sungguh setia kepada Tuhan dalam keterbatasan fisiknya. Engkau yang menciptakan organ tubuh kami. Karena itu kami bermohon dan berserah, Tuhan beri dia pemulihan agar semakin membaik walaupun usianya sudah semakin tua. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang terkena bencana badai. Tuhan, tentu ini bagian dari ketakutan kami semua, tapi kami berdoa untuk saudara kami ini, keluarga Inang Tua Sanjaya Damani, keluarga Bapak Dani Laia, dan keluarga Bapak Samas Kosman Sitopu. Bapak, pakai kami menjadi alat berkat Tuhan. Kalaupun mereka harus bersedih, berduka cita dalam kondisi ini, ajari mereka melihat banyak berkat Tuhan, semua milik Tuhan. Engkau bisa beri lebih lagi, sama seperti si Ayub. Tuhan, Engkau balaskan, Engkau berikan berlimpah berkat ketika dia berserah sungguh kepada Tuhan. Untuk itu kami memohon, limpahkan berkat, beri mereka kesehatan, jauhkan rasa trauma dalam dirinya. Terima kasih ya Yesus. Kami berserah juga untuk pimpinan majelis jemaat, dan seluruh jemaat Tuhan di GKPS Namorambe ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.